Mengecek di bawah-bawah, menyauk di ilie-ilie. Biarlah awak kalah sekundi tapi menang saharagot. Rancaknya nasihat orang Minang. Mundur untuk maju. Alladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, akan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, Allah yang melapangkan dan menyampitkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, amuh ndak amuh awak sadonyo kababaliak ke Allah. Aneh kanyo paneh ndak Allah ayat lawi tu. Manggalaga ayat lawi tu kateh jadi awan hitamnya tu mengandung air. Jadi awak mabui air di rumah pak. Kembap paluh kateh sauk periuk tu. Menguap abiko nyo jalan nyo bagi di Allah, ya kan? Awan hitam na mengandung air tu ada nyo turunkan di Solo, ada nyo turunkan di Kah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan air dari sela-sela awan, dengan air itu disiramnya kebunmu, di atas kebun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang tadi malam sudah mewafatkan kita, kemudian pagi ini kita dibangunkan lagi. Mungkin kita bangun itu ada yang bervariasi, ada yang terbangun jam 2, ada yang jam 3. Saya karena jam 12 tiba di Padang tadi malam, sudah memberikan ceramah di lahan panjang. Katanya malaki subuh senan ndak bisa doang bolah berjanji jo pak pengurus dan jamaah Masjid Raya Sumatera Barat. Lain ndak baa buya ke Padang ce sorang ce ndak baa do lai sawananya ce arupa bolahnya pagarahan. Kalau ndak payo tojo sopir ya ndak mungkin ce. Di kalau liado tojo sopirnya salamatan di Allah, insyaallah hambo tiba di Padang. Walaupun pagi di patang hari hujan labe, tapi sekali hari kate sampai malam membawa pulang hari ndak hujan. Dan alhamdulillah diselamatkan longsor di sepanjang Taman Raya Bongata, Lubuk Paraku nyokate itu lubuk zema tamamur saja dari bawah lubuk Bagaluang, sudah tu lubuk Kilangan, sudah tu lubuk Paraku sampai kateh beko lubuk Jambi. Kalau sinan batehnya lubuk Mato Kuciang. Nan paliang bagak na orang tinggal di lubuk Buayo. Di lubuk Buayo tinggal. Dan kita mulai kegiatan setelah kita bangun dengan salat tahajud. Mungkin ada yang berhajat salat sunat hajat,
Ada yang banyak dosa, dia tambah istighfar di luar salat dengan salat sunat taubat. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, kita manusia biasa ini tidak ada yang maksum. Maka di usia tua kita kerap kali dibangunkan oleh Allah jam 2, jam 3 itu. Supaya apa? Supaya kita dapat salat sunat, dan salat sunat itu banyak jumlahnya dari salat wajib. Tinggal kita mau mengerjakan saja. Kenapa disamakan oleh Allah orang tidur dengan orang mati? Kedua-duanya rohnya dipegang oleh Allah. Orang yang telah ditentukan ajalnya pada malam itu tidak dikembalikan lagi arwah ke tubuhnya. Nah, kita jamaah yang datang pagi ini, kaum muslimin dikembalikan oleh Allah. Itu sebabnya kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ibadah terakhir sebentar ini salat subuh berjamaah, kita zikir dan berdoa, kita lanjutkan dengan tausiah. Jadi nan tausiah subuh go yola lamo lombo ndak di masjid raya go. Mungkin lah lebih setahun. Tapi kalau zuhur laijo sekali 2 bulan. Ibu bapak yang terhormat, setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada jamaah ke Patang, beliau datang sikojo salat subuh. Ambo sikojo wirid petang pak, pi di ruangan di bawah, jauh orang meninjau. Dia sudah kuliah subuh di Imam, itu orang gaik ke pak. Di Imam bawa kuliah subuh petang tak tekanan, ya kan? Anyon tandek minantu kemari. Siko sembo standby sebab acara orang meninjau tu jam 9. Prakteknya tidak jam 9 no, jam 10. Karena orang itu tinggal berpencar di padang ini. Adik kumpul dulu jamaah. Sabar ya Ustaz. Ya kan? Jamaah kami ikut tangganya berbeda-beda. Jadi ke Patang salah satu jamaah, alhamdulillah beliau datang jo pagi kini. Kata beliau mausul, Ustaz, tolong diulang kaji di Masjid Al-Hakim bulan puasa. Di Masjid Al-Hakim tapi lawi. Apa-apa nak mencari di YouTube, kira-kira kaji yang bulan puasa di Al-Hakim tu. Ada ndak nanti kana? Ya, yang berlalu biarlah berlalu. Ndak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Itu kalau putih wacinto mende itu. Tapi kalau kaji harus dikena taruh. Ibu bapak yang terhormat yang saya muliakan, kajian kita di Masjid Al-Hakim itu dulu balasan Allah kepada orang pemurah. Kalau kita buat contoh di dalam kampung pak, kalau ke menangko ayam ke didabih, dikaja narancak menangkoknya atau diumpannya melukui. Ya. Itu tandanya pernah beternak ayam. Kalau ayam ko bayar di paliaro dawa pak, kalau ke didabih, ya kan? Dikaja tu mengelak buangnya. Kalau lain mengalah buang dari dalam kandang keluar kandang, saya tidak pak. Ayam tu kan basayo, ya kan? Aman kau nyinjuk ke batang kayu, awak tidak pandai tabang. Jadi kalau ingin kita mendapatkan rezeki yang murah, diredai oleh Allah, maka pancinglah pula dengan sedekah.
Orang yang banyak bersedekah, berinfak itu disebut kaum muslimin orang yang taat kepada Allah. Alasannya apa? Alasannya sangat simpel. Harta yang diberikan Allah harus kembali sebahagian pada jalan Allah. Dan orang yang banyak berinfak mungkin karena kayanya, itu tidak boleh disebut orang pemurah. Ya Pak tu kayo lai pemurah, ada orang kayo penciki. Tak boleh disebut orang itu pemurah, Pak. Memangnya harus begitu dalam hidup ini. Kalau kita banyak diberi harta oleh Allah, harus banyak pula dikembalikan ke jalan Allah. Sebab bapak-bapak nan kita tabuangan di bank, nan kita buat dibalikan pitih tu kami, disimpan di barankas bank. Para jemaah, itu alun tantu untuk awak. Kecil orang kampung balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nan tinggal nampueh. Maka harus dikembalikan kepada jalan Allah. Jadi orang itu bukan orang pemurah, sudah seharusnya dia begitu. Ya kan? Ada rumah makan yang sangat laris di Padang ini, Pak. Para jemaah kerana mengkolaris. Nyoboy rumah makan tu jalan ke Bukit Tinggi, itu kan orang lalu dan ditunggu tu. Kalau rumah makan kau di pasar, rami orang berkunjung tu layo je mah. Nyereket na rami. Tapi rumah makan di tepi jalan ndak ada pasar sinan, tu kan yang diarok orang singgah. Kenapa rumah makannya itu ramai? Ya kan? Karena setiap pagi hari Jumaat bara banyak panti asuhan. Panti asuhan nam banyak di masa kota di Sumatera Barat. Kau Pak, tu panti asuhan Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah ko kerjanya kerja nyata. Sekolah ada dinyo sejak dari TK sampai perguruan tinggi. Rumah sakit ada dinyo. Panti asuhan banyak. Pailah Pak kampang ko panti asuhan Muhammadiyah. Pailah Pak ke Geregeh Bukit Tinggi panti asuhan Muhammadiyah. Ya kan? Ini kaum muslimin. Jaleh karajonya tu. Setiap pagi hari Jumaat, setiap sore anyo hantar nasi ke panti-panti itu. Jadi setiap orang nak lalu ke dekat kadainya singgah siko dulu aja. Makan siko aja. Bahari oto tarih. Ya kan? Jadi kalau kita kikir, Allah akan kikir kepada kita. Kalau dipancing ayam tu je melukui Pak, atau nyomako Pak, indak sekadar bisa dicakau no, marokoknya. Tu bahasa kampung mah Pak, marokok tu Pak, bentuk maramnya. Habis itu salah dadonya. Jinaknya dia ambil. Tapi sebelum itu ada cik nan kambo luruskan. Atau ambo ndak pernah kuliah. Sebab pernah orang bertanya Buya BP tahun barat. Nah ambo ndak pernah kuliah Pak. Tapi orang bermurah hati je termasuk Ustaz Amin, ada RS Ristawardi je. Ilmu kurang sekolah tanggung mengaji ndak sampai katam suliklah ambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Jadi ilmu ambo kurang, tak pernah kuliah. Ya kan? Ustaz ko dulu aja long ambo wirid tahun 80-an, hanya di Musaji Al-Kausar ayah cama tinggal. Kinilah doktornya. Karena dia sekolah taruh. Abang mungkin tak sekolah Ustaz, orang gaya ambo orang tani Pak, hidupnya sama je bulu batih panjang tak amuah, singkik tak amuah. Kalau ibarat orang lalok berselimut je kain sarung, delo kateh kaki tampak, delo ke bawah telinga taboka. Ya kan? Kumari suntu hidup itu. Di hari bagolak PRRI Pak, itu babagi nasi. Ya kan? Sehingga ambo bapak-bapak kaum muslimin kekurangan gizi, mengko tinggi ambo 160 nya. Ya kan?
nasi babagi maco sape nawak kariang tu apa tu aja billah itu makan gigi seketik-seketik ya nak nyo siku tu nyo sampai bola tamat di pesantren tu saja alhamdulillah Pak walaupun tak kuliah. Cuma mungkin ditakdirkan di Allah walaupun kamu tak kuliah Ristawardi tapi kamu akan saya takdirkan jadi mubalik. Jadi apa bekokok batanyo jangan barik-barik tanyo nak. Kalau barik tanyo ke doktor kah. Sekolahnya cukui. Ambo ndak. Bapak-bapak ini. Tapi kalau sekadar dakwah raun sabali kepanjangan DRS tu doa. Tapi kalau galar akademik ndak basuhnya. Batuka siangnya malam baganti hujannya panen tu. Namun saya mengenang itu, saya bersyukur juga ibu dan ayah saya selepas saya SD nyo masuk nambo ke pesantren. Ijazahnya swasta tu nyo Pak. Alunado penyesuaian untuk ikut ujian persamaan di MAN. Sehingga ambo sampai Karajo Pak, indak jo ijazah itu masuk. Jadi pertolongan Allah banyak kamu. Anak ien bapak-bapak ibu-ibu nyo kan jadi garin banyak di masjid. Tu nyolah tamat wisuda. Ambo ngaji sinan. Buya masuk ambo Karajo di ruang tu cik buya. Dah do indah ruang menerima sarjana yen dona. Abuya ba mangko bisa masuk. Atau ambo uren sejak dari bawah le. Ambo masuk jo jalur tukang angke nak. Tukang angke tukang angke semen. Bara 380 karuang selama 8 jam. Iya kan? Malamar sepak lah kerajo sebulan lo. Baru buat lamaran. Kecik kepala tu gambo, iya kan? Kerajuan sebulan lu kalau lain tak lari yang, iya kan? Buatlah lamaran. Banyak si koko sepakan 2 minggu, sehari 2 hari, nyola berhenti kerajuan. Tak taluk dia nyoc. Rupanya karyawan Arya Lapeh kok Pak gaji sekali mulai hari, iya kan? Sekali 5 hari itu menerima ambo pitih 6.900. Alum pernah mato ambo mencaliak pitih sebanyak itu di kampung ambo. Alum pernah. Jadi gadang nanti ambo Pak. Hilang layu ahliye menjujuan simen. Bisa ambo kirim untuk uang sekolah adik ambo 1.200 pulang kampung di Baso tu. Adik ambo pintar sekolah Pak. Pi putih sekolahnya di STM ibu ambo. Dapatlah uang piti gaji ambo tu untuk uang sekolahnya. Adalah jamaah bertanya, ba'a bariknya Karajo mangkik simin di gudang Bukit Putih itu Ustaz. Ke Bukit Tinggi membeli sanjai, ke Padang Panjang membeli lobak, ke Pai lai takah pegawai tiba di gudang memuik gerobak. Sudah Karajo tu Pak nyimbo di orang tu Haris Tawardi je badan-badan diputar besok Pak. Tak taluk dili kau mengong. Sakit. Tapi lah biasa je ndak ada sama jo wes karni mangke anak jawi katebu ki lah kadang anak jawi itu 5 tahun taluk je nyo mangke lah. Kerana latihan tarui untuk tu induknya minta naik haji ke jalan dari Yaman ke Makkah. Uwais Al-Qarni, orang yang terkenal di langit tapi tidak dikenal orang di bumi. Sahabat Nabi tidak mengenal, tapi Nabi sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa Uwais Al-Qarni ini penduduk surga. Kenapa? Dia sangat santun dengan ibunya. Jadi kalau ada apa nalah kat selima oleh hari kan tak mencalik induk, ya kan? Sudah mengaji kau pailah. Ya kan? Baiklah. Lihat orang tua kita. Kami yo ndak melihat Ustaz, tapi kami lagi berkirim pitih jo beliau. Dah itu dia orang gaib tu Pak. Angku kepala mandi angin meracak kudo ke galanggang bukan tu ambo arok dek pakirim. Waang pulang mangko sanang nak.
Tak berkirim-kirim. Jadi saya bapak-bapak tidak ada kuliah. Tidak ada. Saya bersyukur kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu. Anak terfikir mo, aku nonyo ijazah swasta ko dulu. Dari Mangkek Simin tu Pak, pabrik Indaruang 2 sudah ditrainingkan kami. Iya kan? Ketika pabrik tu commissioning mulai jalan, kami lah dilabut, lah dapat ke lapangan, lah mengenal pelosit Indaruang tu, pabrik baru. Dapat ambo karajo di General Service. Bahasa Inggrisnya kerancak tu, Pak Ji. Kalau bahasa awaknya tukang campaan sarung. Tu pindah lo ka oil man, manuka minyak kumuh. Kemudian tahun 82 saya masuk kader mubalik yang diadakan oleh DMI di Masjid Istiqamah Sawahan. Jadi mubalik bawa kerajo masih di pabrik. Suatu kali Buya Soiti Katab, pembina rohani di pabrik Indaruang, pai main yang orang main bola ke Thailand, ada kapalo nan meninggal. Asian yang kemarin kami laksanakan. Bola cok jo mengaji di Perumnas Indaruang tu. Kita japui datuk je. Aku datuk aku je lepak masalah je mah. Ambo kala ambo Sultan Marajo Pak. Tapi dia ambo pantun-pantun tu mungkinnya tukar orang di Padang ko jo datuk. Sultan Marajo kala ambo Pak nyo buek jo datuk. Ini bapak-bapak. Ya kan? Cuma ambo keceng ke mama ambo lain ndak ba mak ndak ba tu doce. Dapat tuang tu macam. Membantai kabau indak, menaikan pengulu indak, orang lah datuk saja. Di kalambo Sultan Marajo. Sultan ko kalau buruk lo perangainya jadi setan mah. Di nambagala Sultan di Piaman tu hati-hati lah. Berubah jadi setan. Tahun 90 ada ambo pandai mengaji-ngaji ko dipindah ke kantor. Ditanyo dek kepala senan, buya bang kau bisa jadi buya aja. Kalau Ustaz Sobahan ditanyo mode itu aja jawab. Bab itu tanyo apa aja. Tu kepala eselon 1 Pak. Beliau orang keturunan Arab, Jawa. Namanya Tariq Abudan. Saya megang file Buya ini. Data-data Buya semenjak masuk kerja. Buya tidak berpendidikan. Rista Wardi baca tulis. Ijazah SD saya tidak ada. Kata ambo lagi sekolah Pak di pesantren. Tapi ijazahnya swasta Pak. Buya kan tidak melamar kerajo. Buya lah karyawan PT Semen Padang. Japui ijazah tu masuk angkamari. Kita sederajat kan jo PGA 6 tahun. Kalau ijazah Buya baca tulis jo, itu tidak bisa kami menaikkan pangkat Buya aja. Asinan nambo sadar Ustaz. Walaupun nambo sekolah di dalam Perak Batuang Pai jo sendal Japang balanjo ndak ado, nyo suruh semakan kanyang-kanyang dia orang gaib. Makan kanyang-kanyang yo nak ndak ado balanjo. Ternyata beberapa tahun kemudian ijazah ambo tu paguno Pak. Jadi jangan ragu-ragu anandanan sekolah di pesantren, di sekolah agama. Allah akan mencarikan jalan walaupun tidak sekarang, 20 tahun yang akan datang. Itu kepemurahan Allah. Maka kita harus pemurah pula balik ke jalan Allah. Ngasuh ijazah ambo tu Pak, naik golongan ambo sekali 2. Ya kan? Naik salah tu Pak. Sebab kerajaan lah ambo kuasai tu. Di pabrik dulu tak ada bentuk baru ke dalam tumbuhan saya. Ya kan? Nak tentu negara kerajaan tu.
Tak pandai, ijazah STM tak ada, belajar teknik tak ada, bakat tak ada. 7 tahun tak naik pangkat. Cuma ambo tetap ditolong Allah. Aduh, ambo lah tiap malam jo mengaji. Ya kan? Pulang mengaji ko pak taruh dapet empelok besi pitih pak. Nak ada nindak. Beko nyagi lo ke mah? Ambo rasa ko subuh mubarakah ko kadang dari luar mah. Bapak-bapak. Jadi duit ko jangan pernah putus asa. Jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putus. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh. Baru tampak kilik peraknya. Perak tu yo bak sapuh mengko berkilik pak. Calik dapat orang menyapuh perak tu. Kok tiba dia awak nak taluk tu digosok je gunda diagi-agi tu. Tapi akibatnya sabar disapuh tu, akhirnya perak tu berkilik. Pak, 4 tahun akan pensiun. Saya dapat juga jadi kepala urusan konseling rohani. Kalau tiba di pegawai negeri selalu nampak pak. Kalah kepala ya tu. Kasup tu mah. Jolong masuk kepala bagian kesimin. Ampe tahun ke pensiun jadi kepala jo. Ya. Jadi anak-anakku yang muda-muda jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Tapi kalau sudah berhasil, apa yang diberikan Allah tu bagi. Bahasa kasarnya jangan dilantakan seorang. Pilantak tu tidak je bahasa kasar tu pak. Tu dari bahasa Inggris tu. Lunch. Nyo tambah di orang Minang je tak. Lantak jadi. Kaum muslimin, kalau kita pemurah dalam segala hal, banyak ilmu awak pemurah jo ilmu tu ajang ke orang, jangan takut ketempi. Kalau takut ketempi tu sifat Belanda tu pak. Ilmu asal ilmu apa ajang ke orang, supaya ilmu tu tidak hilang. Guru silek ada je nama menuru Belanda le pak. Atuh. Kalau 2 balik jurusnya tu hanya ajan 10 lah. Bamang kau ndak bajang ke 2 balihnya pak. Kalau melawan murid kau gawak nan 2 balih kau kunci ke panangko inyo kau. Habis kau muridnya tu nyo ajar lo 8 lah. Akhirnya habis jurus kau. Amang kau berajar lah orang nyo Jepang lah. Aikido namanya, Hapkido, karate, taekwondo. Sebab dia nyo ajan sadonya. Jadi sifat-sifat Belanda tu harus kita hilangkan. Mudah-mudahan jangka panjang nanti undang-undang penjajah Belanda itu tidak kita pakai lagi. Karena tidak sesuai dengan hukum Allah. Sampai gini pak. Kan hukum Belanda itu yang kita pakai. Kita berdoa ke Allah. Awak mau pek ke pemimpin tak boleh pak. Kalau pemimpin kau serangkik mundur pak, Asia mau urus negari kau. Ya kan? Jadi kita doakan kalau ada pemimpin konan salah ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hatinya ya Allah agar dia sadar. Angin lembut. Pi kau ndak taluk jo angin lembut terserah ke engkau ya Allah, kau angin limbubu ke itu ambo sekarang punya. Itu saja. Apa keuntungan orang pemurah? Ambo masukan kaji di Al-Hakim tu cik. Ya kan? Ada seorang anak kulit hitam namanya Howard Kelly. Apa nama lihat video itu pasti terkena. Dia sudah taat beragama, dididik oleh ibu dan ayahnya. Tapi nasibnya malang. Pertamu tu. Nah, jadi kau malang nasib pertamu jangan kecewa. Sesudah malang tu pasti mujur. Sesudah sulit pasti susah. Sesudah hujan pasti panen. Ba'a mangko panen sehari gue kecil orang. Iya kan? Kutiko panen itulah Allah membuat hujan pak. Kutiko panen kan nyo panen di Allah ayat lawik tu. Manggalaga ayat lawik tu kate. Jadi awan hitamnya. Tu mengandung air. Jadi lah awak membuat air di rumah pak.
Kembang paluh kata sauk periuk tu. Menguap. Abiko nyo jalan nyo bagi dia Allah. Ya kan? Awan hitam nak mengandung air tu. Ada nyo turunkan di Solo, ada nyo turunkan di Padang. Ya kan? Jadi panen adalah proses Allah membikin untuk hujan. Jangan upek-upek wak. Hujan sehari jangan upek lah. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Surah apa Pak? Surah apa? Surah Sajadah. Pina murah menyaweknya surah Quran Ustaz. Apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan air dari sela-sela awan. Dengan air itu disiramnya kebunmu. Di atas kebun itu engkau tanam kacang panjang, kacang junjung, kacang kedelai, kacang tanah. Maka suburlah dia. Dan dia berbuah dan berdaun. Sebahagian makananmu dan sebahagian makanan ternakmu. Apakah tidak kamu perhatikan? Itu kecil Allah kawak. Jadi hujan turun tu penyubur tak? Cuma minta saya ke Allah, janganlah hujan kau sampai manyui an rumah hamba ya Allah. Itu saya minta. Jadikanlah hujan ini untuk menyuburkan tanah saja ya Allah. Jadi warkeliku umur 10 tahun ayahnya mati je induknya jarak 10 minit saja. Kata ayahnya, nak kok singkit langkah panjang paminto nak meninggal ayah je induk. Tidak ada warisan untukmu nak. Cuma anak uang untuk belanjamu selama setahun. Tidak ada yang lain kekayaan ayah. Kamu jangan minta-minta ya nak. Orang minta-minta itu akan hadir di akhirat nanti. Mukonya ndak pada giang, tulang setinggal. Kau bayonya Pak. Tapi kalau tubuh cacat ndak bisa bau sawo ndak apa. Tapi ndak orang cacat saya minta-minta ke dah Pak. Minta proyek, minta pangkat. Ada ndak terengan apa itu? Aduh. Meninggal renggainya setahun sudah tu ndak daun kali makan leh parui kolapa kecil orang awak kampung tangah ndak bisa dijanjian. Ya Allah, daripada hamba mencilok ya Allah, silakan hamba meminta ya Allah, izinkan orang lama menerima hamba kerja lah ya Allah. Tukang parkir ndak diterima untuk masuk piring di kedai nasi lu nama orang. Nampak dia kadai, nyok ketuk pintu kadai. Tu kalau anak padusi kira-kira umur 8 tahun. Agak babang. Nah ada dia coba kau itu kecilnya. Tak kenapa pasal namanya lihat tak boleh minta-minta. Padahal ingin minta kue. Nah ada dia udah salah ketuk tadi mah. Amu juga saja anak ketek umur 8 tahun tu arif. Bang, abang jangan berutuh lo jawab. Awak cari muka abang pucik, kaki abang meretek. Abang kelaparan kan. Jadi dalam hidup kau arif tu nam perlu tamamur. Ambo kau cari jam orang ambo sedang wirid, kau ambo berhenti selepas. Tu tanda lah panjang lah kaji tu mah. Kundak batu orang sawali. Jangan cari jam dah. Kaum muslimin yang terhormat. Nyobawan dia anak tu air susu kambing angge roti. Ada orang kau menggalih baba sawasi lo berkeli. Bararagonyo kau dia. Bang, ndak membali ya bang. Kami kebetulan di siko agak banyak dia gih rezeki dia Allah. Iko sedekah kami keluarga bang. Makanlah. Kalau abang lu dapat pekerjaan kasiko salah makan. Lagi 10 kalinya kena. Dapat dia mandi angke kayu pemurah elok. Iya kan?
Tu mangkonyo kalau awak pai merantau di orang gaya awak di Minang ko pak, atapatan tu nanyo suruh cari, tinggalan mama cari mama. Kok pandai bakain panjang labih saelok kain sarung, kok pandai bain dua samang samo eloknyo jo mandekan duang nak. Mengecek di bawah-bawah, menyawuk di ilie-ilie. Dialah awak kalah sekundi tapi menang seharagot. Para rancaknya nasihat orang Minang. Mundur untuk maju. Akhirnya Pak, nyo jadi dokter spesialis penyakit dalam. Sudah tu dipercaya lo jadi direktur rumah sakit kanker. Anak tadi kalau gadi lo tu malang lo nasibnya sementara. Dapat kanker payudara lah stadium mampe. Lawa puta di sini tu berubah. Alhamdulillah Allah tetap dipuji azajo musibah. Alun mempatamukan Allah antara penyakit jobe. Alun bakanda Allah sehat. Dirujuklah ke kota besar di tempat rumah sakit kanker itu. Melihat surat rujukan menangis hewar keli. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adik kecil 16 tahun yang lalu, yang selalu memberi makan anak yatim setiap hari. Anak yatim itu saya, ya Allah. Engkau tahu, ya Allah. Sekarang saya sudah jadi dokter, tapi dokter tidak bisa menyembuhkan, obat tidak bisa menyehatkan. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, kecek Nabi Ibrahim. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya Allah, penyakit adik ini berat, ya Allah. Saya akan berusaha dengan ilmu yang Kau berikan kepada saya. Bantu saya, ya Allah, sehatkan adik ini. Mendoa taruh ke Allah. 5 bulan sudah tu sakit, anak tu sehat Pak, seperti semula. Tapi kaum muslimin ketika ada surat tagihan ke membayar, menangisnya. Dah tangguh mahanya dah. 5 bulan dirawat sakit barek. Tapi di sudut surat itu ada tulisan ketek. Adinda, jangan menangis. Engkau lupa dengan saya tidak lupa denganmu, Dik. Saya adalah anak yatim yang dengan takdir Allah engkau beri makan dahulu 16 tahun yang lalu. Engkau telah bayar dengan membantu anak yatim itu. Sekarang kamu tidak ditagih lagi. Pulanglah, Dik. Allah meredaimu. Acu itu balasan Allah Pak, kau orang pemurah. Ya kan? Indak kini besok, indak besok celai, indak dapat balasan di dunia, mungkin dirapelkan di Allah di akhirat. Jadi kita jangan kikir dalam hidup ini apa yang kita miliki. Sebab itu punya Allah yang dititipkan. Ya kan? Tidak membayar jadi lepak. Sampai sinan securitanya Ustaz, indak. Inyo dek mudo baru anak gadis itu capek pulihnya. Tak tangguh rancaknya anak gadis itu, tak ada di padang orang serencak itu. Karena hati dokter kau kayaknya Pak. Dokter taat, nyo tak mau pacaran. Langsung saya lamar untuk jadi bininya. Nyo lamarlah pasiennya tadi untuk bininya. Nyo lamar je bahasa Inggris, itu nanti tak dapat dembo. Kita pindah saya ke bahasa Minang. Kenapa? Bala buah kapa di Muaro, sari muatan buah kopi, menumpang pulau Toke Bare. Kapa datang dari Padang, dari Mato asal mulanya dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuak ko indah adik balik, alamai udah cinta seorang. Kini bertanya ambo ke ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sakit bare, diubek lah sehat, lanyo sehat andi Allah. Kini dokter nak merawat ibu tu kan hati ke ibu, nyo lamar untuk bininya, ibu tu lah. Indah ayo itu. Kalau ditolak tu memutahan cin 2 durian tu. Cin 2 durian ni mutahan.
Nyo tarimo lo dia anak gadis ko. Ya kan? Nyo baleh lo pantun ko jo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindah ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juga ke Subarang. Pandai bana bang menembak. Menembak indak jo peluru. Kanai sebalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Ah itu nyo. Nyo nak bedo cinta ke itu. Ya kan? Begitu Allah membalasi orang bapak-bapak yang tidak kikir dalam hidupnya. Berapa balasannya itu? Ya kan? Itu di dunia baru, apalagi nanti di akhirat. Ayatnya nan cocok tu Ustaz, surah Al-Baqarah ayat 245. Di belakang kita baca ayat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, akan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan dan menyampitkan rizki. Wa ilaihi turja'un. Amu hendak amu awak sadonyo kababaliat ke Allah. Hadisnya anan tapi inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia, wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Mana yang akan kita pilih? Jadi orang kikir atau jadi orang pemurah? Tentu saja orang beriman akan memilih jadi orang pemurah. Itulah tausiah kita bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin subuh kini.